Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita sampai sebab yang terakhir, yaitu pengolahan dan analisis data kependudukan, menghitung angka kelahiran dan kematian. Yang pertama, menghitung angka kelahiran kasar, menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu. Nah, ini rumusnya. Jumlah kelahiran pada 1 tahun tertentu per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstantanya, yaitu 1000. Bisa dilihat kriteria angka kelahiran rendah, angka kelahiran sedang, dan angka kelahiran tinggi. Yang selanjutnya, angka fertilitas umum. Angka ini ditunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi ya, dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, yaitu angka kelahiran menurut umur. Angka ini ditunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok 15 tahun sampai 49 tahun. Ukuran ini lebih baik daripada yang kedua rumus tadi ya, karena berpengaruh pada variasi kelompok umur dapat dihilangkan. Selanjutnya, yaitu menghitung angka kematian kasar, yaitu banyaknya kematian per banyaknya penduduk pada pertengahan tahun dikali konstantanya. Nanti juga ada kriterianya, angka kematian rendah, angka kematian sedang, dan angka kematian tinggi. Yang selanjutnya ke angka kematian menurut umur ya, atau ASDR. Jumlah kematian penduduk yang meninggal usia 0 sampai 14 tahun per jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun dikali konstantanya, yaitu 1000. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan non-alami. Faktor alami nanti ada natalitas dan mortalitas. Kalau yang non-alami ada imigrasi dan emigrasi. Ini rumus pertumbuhan alami ya, lahir kurangi mati. Terus ada pertumbuhan migrasi, yaitu imigrasi dikurangi emigrasi dalam 1 tahun. Terus ada pertumbuhan total, lahir kurangi mati ditambah imigrasi dikurangi emigrasi ya. Di situ ada contohnya juga, ini persentase pertumbuhan penduduk nanti dikali 100 ya. Terus yang selanjutnya yaitu proyeksi penduduk, yaitu perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan, diantaranya untuk perencanaan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, permukiman, dan perhubungan. Ini ada 3 rumus proyeksi penduduk, ada aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Ya, bisa dilihat. Terus ada contoh proyeksi penduduk geometri. Bisa kalian catat dan kalian simak, bila tidak bisa atau belum paham bisa japri ustadzah. Yang selanjutnya yaitu selain dapat menentukan beberapa jumlah penduduk di tahun yang akan datang, proyeksi penduduk juga dapat menghitung waktu di mana jumlah penduduk akan 2 kali lipatnya. Double time sama dengan 70 per R. 70 itu artinya rata-rata orang Indonesia hidup ya, per R yaitu angka pertumbuhan penduduk dalam persentase. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk, banyaknya penduduk per satuan unit. Berikut beberapa teori dalam menghitung angka kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk aritmatika, jumlah penduduk per luas wilayah dalam kilometer persegi. Terus ada kepadatan agraris, jumlah petani per luas wilayah pertanian. Di situ sudah ada contohnya semua ya. Terus ada kepadatan fisiografis, jumlah total penduduk di wilayah pertanian per luas wilayah pertanian. Yang selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Ini komposisi menurut kelompok umur, nanti ada angka ketergantungan atau dependensi rasio. Rumusnya usia non-produktif per usia produktif dikali 100. Menurut umur nanti ada seks rasio, yaitu jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Di situ sudah ada contohnya, bisa kalian cermati ya. Yang selanjutnya piramida penduduk, yaitu grafik penduduk menurut umur
dan jenis kelamin. Dengan adanya piramida penduduk, kita dapat mengetahui perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan serta jumlah tenaga kerja dan struktur penduduk suatu negara. Kita lihat pertama ada piramida ekspansif atau muda. Kenapa disebut kayak gitu? Karena jumlah usia penduduk muda itu lebih banyak daripada usia penduduk yang lebih tua. Terus ada piramida stasioner atau dewasa. Jadi penduduknya itu antara usia muda dan tua itu hampir sama. Itu ada di negara maju biasanya. Terus ada piramida konstruktif atau piramida tua atau bisa disebut dengan piramida batu nisan. Jumlah penduduk usia tuanya lebih banyak dibanding dengan penduduk usia mudanya. Piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio atau angka ketergantungan, usia non-produktif dan produktif, sex ratio, model pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, meramalkan jumlah penduduk di masa yang akan datang, dan menganalisis program KB dan tenaga kerja di suatu wilayah. Alhamdulillah untuk bab ini sudah selesai ya. Bila ada yang ditanyakan silahkan japri Ustadzah. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.